zakat fitr itu pada akhir bulan Ramadan dengan masuknya waktu Idul Fitr, yaitu terbenam matahari akhir Ramadan. Sebagian lembaga zakat internasional seperti yang di Kuwait, mereka menggunakan hitungan nisabnya adalah emas, karena emas relatif lebih tetap, harga lebih stabil. هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita sampai hari ini masih bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Salam serta salawat kita panjatkan kepada manusia terbaik, manusia yang disempurnakan jalur nasabnya, seorang manusia yang menjadi suri tauladan kita di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, alhamdulillah hari ini Ana sedang bersama dengan Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, hafizahullah. Kita akan membahas banyak terkait dengan zakat, teman-teman, karena banyak sekali teman-teman kita yang masih bingung terkait dengan zakat, terkait dengan kapan itu haulnya, apa itu nisab dan lain-lainnya, gitu. Jadi kita langsung tanyakan ke Ustadz Irwandi, seperti apa sih bentuk-bentuk zakat, terus kemudian apa perbedaan zakat dengan zakat fitrah mungkin gitu ya, karena masih banyak masyarakat yang bingung membedakan antara zakat dengan zakat fitrah, atau mungkin kapan dia harus membayar zakat, itu kita akan kupas tuntas dengan Ustadz Irwandi Tarmizi. Jadi hari ini alhamdulillah sudah ada Ustadz Irwandi. Ustadz Afan, ada beberapa teman-teman kita menanyakan sebenarnya kapan sih kita bayar zakat, karena banyak teman-teman itu tahunya zakat itu zakat fitrah. Jadi ketika kita mau bayar zakat, ya kita bayarnya pas setelah Idul Fitri, terus kemudian kita udah bayar di situ, ya udah kita nggak ada kewajiban zakat lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Kewajiban zakat fitr itu pada akhir bulan Ramadan dengan masuknya waktu Idul Fitr, yaitu terbenam matahari akhir Ramadan. Boleh dimajukan sehari 2 hari sebelumnya atau 3 hari menurut berdasarkan perbuatan Ibnu Abbas. Wajib atas setiap diri, mau kecil, mau besar, mau kaya, mau miskin, dengan syarat dia masih mempunyai kelebihan makan untuk hari Idnya. Ya. Dan yang dikeluarkan pun hanya 1 sa' dari makanan pokok. 1 sa' dari makanan pokok, kalau beras sekitar 2,6 atau 2,5 kilogram. Adapun zakat mal, zakat dari harta, ini yang didefinisikan oleh para ulama bagian tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Apa bagian tertentu? Ada bagian harta itu yang diambil 10% dari keseluruhan hartanya. Ada kemudian yang diambil 5% dari keseluruhan hartanya. Ada yang diambil 2,5% dari keseluruhan hartanya. Ada yang diambil dengan unit, dengan satuan atau dengan ekor bagi hewan. Dan jenis harta yang terkena zakat ini, zakat mal ini juga tidak semua harta. Ya, hanya harta tertentu saja, yaitu harta-harta ini yang dalam syariat dan dalam kenyataan merupakan pertumbuhan dari harta yang ada dan bukan untuk kebutuhan pokok harian.
maka harta zakatnya adalah hanya pada hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud khusus kambing, sapi, unta. Negara kita berarti kambing dan sejenisnya, domba, sapi dan sejenisnya, kerbau, kan tidak ada unta di negara kita. Adapun ayam, ikan, ternak, maka tidak ada zakat hewan ternaknya. Ya. Maka yang punya kambing 40 ada ketentuannya, kemudian zakat uang dan emas perak. Zakat uang dan emas perak. Ini zakatnya ada ketentuannya. Yang dikeluarkan emas dan perak pun jumlahnya 2,5%. Kemudian ada lagi zakat perniagaan. Ini untuk nisabnya digabungkan dengan emas dan perak atau perniagaan, harta yang dijual untuk mendapatkan pertambahan nilai. Selisih keuntungan, selisih dari harga mendapatkan dengan harga jual itu menjadi laba. Ini namanya harta perniagaan. Ya. Maka kapan ini diberikan zakat? Apakah sama dengan Idul Fitri? Ya, tidak. Ketentuan Nabi SAW dan ijma' para ulama dan para sahabat menariknya adalah per tahun. Ya. Seperti diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa beliau menarik zakat di awal Muharram. Ya. Beliau pernah mengatakan, "Hadza syahrul zakatikum." Ini adalah bulan di mana negara menarik zakat dari kalian. Kana alaihi dain, siapa yang punya hutang maka bayarkan sehingga sisa dari hartanya akan diambil zakat. Kalau negara menarik, selesai urusannya, terserah mereka kapan mereka mau menarik. Ya. Kalau kita mengeluarkan sendiri setelah satu haul, setelah harta sampai nisab. Kebanyakan orang umpamanya adalah uang dalam bentuk gaji umpamanya. Maka gaji pertamanya umpamanya jumlah 100 juta, terima gaji bulan pertama. Ini sudah sampai nisab, sudah. Ya, sudah haul belum? Ada kewajiban zakat? Tidak. Tapi ini dihitung awal pertama terima 100 juta, ini awal haul. Konversikan ke bulan Hijriah. Dan itu sama dengan satu Muharram umpamanya. Berarti satu Muharram tahun depan, berapapun jumlah rupiahnya, saldo akhirnya yang dia punya, kali 2,5% bila itu masih satu nisab. Bila kemudian turun nisab, berubah lagi tanggal jatuh kewajibannya. Jadi umpamanya 100 juta, terima di awal Muharram. Di akhir Muharram, mau terima 100 juta lagi, ya, atau mungkin terima gaji turun dari itu, dan seterusnya. 100 juta tadi kepakai, tinggal lagi umpamanya 40, tidak sampai nisab. Bulan depan terima lagi 100, 140. Sampai nisab lagi. Berarti hitungannya bulan depan Safar. Ya. Dari Safar kepakai umpamanya 50. Tadi 110 tambah 100, 110. Pakai 40. 70. Kurang lagi nisab. Tidak ada hapus, tidak ada kewajiban. Safar tahun depan tidak ada kewajiban berzakat. Di Rabiul Awal terima lagi 100 juta. Tambah dengan sebelumnya tadi ada 70, 170. Kepakai di bulan Rabiul Awal itu umpamanya dari 170 kepakai 50. 50 sehingga 120 masih jauh di atas nisab. Nisab itu 85 gram emas, kita 85 juta. Dan ini bertahan terus hartanya sampai di Rabiul Awal tahun depan. Ketika itu berapa jumlah hartanya, rupiahnya, kali 2,5% diberikan zakatnya. Seperti itu. Jadi dia tidak memberatkan karena yang dihitung adalah uang real setelah kebutuhan 1 tahun. Berbeda dengan pajak. Pajak ketika Anda terima langsung bayar. Anda butuh, tidak butuh, mau jadi fakir miskin setelah besoknya, karena betul terima 100 juta. Tapi kebutuhan mungkin 90 juta.
Kalau sudah dipotong 11%, berarti kebutuhan Anda tidak bisa terpenuhi. Ya. Kalau ini tidak, setelah 1 tahun terpenuhi kebutuhan dan berada atas nisab, berarti Anda kaya. Tidak ada kewajiban. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua tadi terkait dengan nisab kan Ustadz sampaikan ada di sekitar 85 gram emas ya. Yang pernah Anda baca juga ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Ada juga nisab itu yang menggunakan perak. Tat. Kalau perak itu kan dia tidak sampai di 85 juta. Tat. Kira-kira yang kita jadikan patokan itu perak atau emasnya? Tat? Sebagian lembaga zakat internasional seperti yang di Kuwait, mereka menggunakan hitungan nisabnya adalah emas. Karena emas relatif lebih tetap, harga lebih stabil. Di masa Rasulullah, 1 dinar itu dapat 1 ekor kambing kurban. Sekarang 4.200.000 juga dapat kambing kurban. Kalau dirham perak beda. Di masa itu 1 dinar sama dengan 4,25 gram sama dengan 10 dirham. 1 dirham itu 3,95 gram. Anggaplah 4 gram. 4 gram kali 10, 40 gram. Ya, 40 gram perak. 1 perak sekarang berapa? 15.000. Kali 40. 60.000. Dapat kambing. 600.000. Dapat kambing. Enggak. Kambing kurban lagi. Enggak dapat kambing. Setengah kambing pun enggak dapat. 1/4 kambing pun enggak dapat. Kambing kurban di atas 3 juta. Ya. Kalau Anda ingin ambil pendapat itu, karena pendapat itu ada di kalangan para ulama dan mazhab Hambali, al-hadzu lil fuqara. Ya silahkan. Kalau Anda ingin ambil. Tapi mengharuskan orang-orang dengan itu, ini akan menyebabkan kemiskinan baru. Karena orang yang hasil pendapatannya kalau dia adalah 595 gram kali 15.000, berapa juta? 7 juta kan ya? 7 juta, Anda punya uang 7 juta dalam setahun tidak kurang 7 juta. Itu miskin apa kaya? Miskin. Miskin ya, sekali bayar anak masuk pesantren 40 juta, utangnya udah puluhan 30 juta. Ya. Ya. Miskin, orang miskin tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau Anda ingin, terserah Anda. Tapi memaksa orang lain, mengajak orang lain, ini bukan suatu hal yang baik. Wallahualam. Baik. Berikutnya ini ada teman-teman yang kemarin menanyakan mereka mendapatkan hadiah atau mungkin sebuah warisan atau hibah gitu. Misalnya bulan Muharram mereka mendapatkan harta warisan, hibah atau hadiah. Itu kira-kira dari yang dia dapatkan itu langsung kena zakat atau dia ngikutin nisab sampai nunggu haul juga? Warisannya berbentuk apa? Misalnya dia dalam bentuk rumah, terus kemudian nanti dijual dulu. Tidak ada terus zakat. Rumah tidak ada zakat rumah. Dapat hadiah mobil, tidak ada zakat mobil kalau untuk dipakainya. Ya. Tapi kalau dalam bentuk rupiah, tidak ada zakat warisan, tidak ada zakat hadiah, tidak ada zakat hibah. Tapi ini menjadi milik Anda semenjak Anda terima. Gabungkan dengan rupiah yang lain, bila sampai nisab setahun setelahnya dikeluarkan dengan uang nisab yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian kalau misalnya ada rekan-rekan kita yang kemudian lupa membayar zakat, gitu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun dia mungkin belum tahu juga ilmu tentang zakat gitu. Bagaimana kemudian dia harus menghitung zakatnya, sedangkan mungkin tahun-tahun yang lalu dia nggak ngitung hartanya dia selama ini gitu. Anda lupa, silahkan. Malaikat tidak pernah lupa kewajiban Anda. Dan tidak ada pemutihan zakat karena dia berhubungan dengan hak orang lain. Berhubungan dengan hak fakir miskin, ibnu sabil, gharimin, fi sabilillah. Maka malaikat tidak akan pernah lupa dan akan pasti dituntut selagi Anda punya harta dan punya syarat muslim.
Kecuali sebelumnya Anda kafir, murtad. Ya, itu bisa pemutihan ketika jadi muslim. Ketika tidak, maka wajib Anda hitung kembali semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin hitung, keluarkan hutangnya. Kalau harta itu sekarang sudah habis. Baik. Berarti kita memperkirakan sendiri ya tadi ya, kapan dulu pernah misalnya 10 tahun yang lalu. Pakai auditor ya, perkiraan sendiri mana lah bisa. Perkiraan sendiri ya, ini belum wajib, ini belum wajib, ini belum wajib. Auditor lah, audit. Mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan terkait dengan seputar zakat kali ini. Dan buat teman-teman yang mau menghitung zakat, terus kemudian mau menyalurkan zakatnya, itu antum sekarang sudah bisa mendownload aplikasi Sunnah Live. Di aplikasi Sunnah Live itu kita sudah ada kalkulator zakat, kita sudah ada cara antum untuk perhitungan zakat, bahkan untuk konsultasi zakat pun sudah ada juga di Sunnah Live. Kami bekerja sama, berkolaborasi dengan Las Rabani. Las Rabani langsung diawasi dan sebagai Dewan Pengawas Syariahnya adalah Ustadz Irwandi Tarmizi. Jadi antum kalau ingin bayar zakat, antum ingin infak juga untuk sedekah juga bisa. Silakan download aplikasi Sunnah Live, langsung pakai kalkulator zakatnya dan nanti konsultasi juga ke tim-tim kita. Nanti kalau antum mau bayar zakat, tim kita juga akan langsung datang ke lokasi antum untuk menghitungkannya gitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.